Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya dari KKN Tim 2 Undip ingin memberikan sedikit informasi tentang masuknya permohonan perkara bagi masyarakat yang kurang mampu di Pengadilan Agama melalui Prodeo. Di akhir presentasi ini, nantinya Bapak dan Ibu dapat memahami proses beracara secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, pasti kurang tahu tentang tema yang saya angkat mengenai Prodeo. Apa itu Prodeo? Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara gratis atau secara cuma-cuma bagi masyarakat yang kurang mampu. Siapa yang berhak berperkara secara Prodeo? Orang yang dapat berperkara secara Prodeo adalah warga negara yang tidak mampu atau miskin secara ekonomi. Kasus apa saja yang bisa diajukan secara Prodeo? Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan secara Prodeo, seperti perceraian, isbat nikah, permohonan wali adol atau wali yang tidak mampu menikahkan anaknya, gugat waris, gugat hibah, perwalian anak, gugatan harta bersama, dan lain sebagainya. Apakah permohonan berperkara secara Prodeo pada pengadilan tingkat pertama juga berlaku pada tingkat banding atau kasasi? Permohonan berperkara secara Prodeo hanya berlaku untuk satu tingkat pengadilan. Jika pemohon atau penggugat mengajukan banding atau kasasi, maka pemohon atau penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara Prodeo pada tingkat banding atau kasasi. Syaratnya apa untuk mengajukan proses perkara secara Prodeo? Syarat yang harus dipenuhi untuk mengurus permohonan Prodeo adalah harus mempunyai surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari kelurahan atau desa, dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas, Jamkesda atau Askesin, Gakin dapat dilampirkan juga. Apakah hak pemohon atau penggugat setelah Prodeo dikabulkan? Pemohon atau penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma atau secara gratis yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara Prodeonya dari awal sampai akhir. Bagaimana cara mengurus SKTM? SKTM adalah surat keterangan tidak mampu. Caranya, pemohon atau penggugat datang ke kelurahan atau desa dengan membawa persyaratan seperti surat pengantar dari RT atau RW, kartu keluarga atau disingkat dengan KK, kartu tanda penduduk atau disingkat dengan KTP. Bagaimana langkah-langkah mengajukan permohonan Prodeo? Langkah pertama, datang ke kantor pengadilan agama setempat, yaitu datang ke pengadilan agama dan menemui bagian pendaftaran perkara. Selanjutnya, membuat surat permohonan atau gugatan untuk berperkara yang di dalamnya tercantum pengajuan berperkara secara Prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya. Selanjutnya, surat permohonan dapat dibuat sendiri dengan melihat buku panduan pengajuan isbat atau pengesahan nikah atau panduan pengajuan gugatan cerai di pengadilan agama.
Apabila Anda tidak dapat membuatnya, Anda dapat meminta bantuan kepada pos bantuan hukum atau pos hukum pada pengadilan setempat jika sudah tersedia. Selanjutnya, jika Anda tidak dapat menulis atau buta huruf, surat permohonan atau gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada ketua pengadilan setempat. Selanjutnya, melampirkan surat keterangan tidak mampu atau disebut dengan SKTM. Langkah yang kedua, menunggu pengadilan sidang dari pengadilan, yaitu pengadilan akan mengirim surat pengadilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada penggugat atau pemohon dari tergugat atau termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam permohonan atau gugatan tersebut. Langkah yang ketiga, menghadiri persidangan, yaitu datang ke pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat pengadilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan sampai terlambat. Selanjutnya, setelah upaya perdamaian tidak berhasil dan surat permohonan atau gugatan tidak ada lagi perubahan, maka sebelum memasuki pokok perkara, majelis hakim memeriksa permohonan yang berkaitan dengan prodeo. Selanjutnya, majelis hakim memberi kesempatan kepada termohon atau tergugat untuk memberi tanggapan yang berkaitan dengan permohonan untuk berperkara secara prodeo. Selanjutnya, pemohon atau penggugat mengajukan surat bukti seperti SKTM, surat keterangan tidak mampu, dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas, Jamkesda, Askeskin, Gakin dapat dilampirkan juga. Terkadang juga diperlukan 2 orang saksi jika hakim memerlukannya. Saksi adalah orang yang mengetahui alasan-alasan permohonan prodeo, misalnya keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dan lain sebagainya. Langkah yang keempat, pengambilan keputusan untuk berperkara secara prodeo, yaitu majelis hakim melakukan musyawarah untuk mempertimbangkan dalil dan alat bukti yang berkaitan dengan permohonan prodeo, dan jika dalam musyawarah tersebut majelis hakim menilai ada alasan penggugat atau pemohon telah terbukti, maka majelis hakim memberikan keputusan untuk putusan sela yang isinya mengizinkan kepada pemohon atau penggugat untuk berperkara secara prodeo. Selanjutnya, jika majelis hakim menilai alasan pemohon atau penggugat untuk berperkara secara prodeo tidak terbukti di persidangan, maka majelis hakim memberikan keputusan menolak permohonan pemohon atau penggugat untuk berperkara secara prodeo. Maka pemohon atau penggugat harus membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan sela dibacakan. Langkah yang terakhir yaitu langkah yang kelima, proses persidangan perkara. Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam hukum acara sampai adanya keputusan pengadilan yang salah satu isinya menyatakan membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama setempat. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.